Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana setiap kisah bukan sekadar cerita, tapi jejak yang ditinggalkan oleh mereka yang sudah lama hilang, namun tak pernah benar-benar pergi. Di sini, kita tidak hanya membahas mitos, pesugihan, atau misteri-misteri kelam dari sudut-sudut gelap Indonesia, tapi juga rahasia yang selama ini tidak berani diungkap oleh siapapun. Malam ini, aku ingin membawa kalian masuk lebih jauh, bukan sekadar mendengar, tapi merasakan, karena kisah yang akan kalian dengar bukan cerita yang lahir dari imajinasi, melainkan dari sebuah kenyataan yang sudah terkubur selama puluhan tahun. Semuanya bermula ketika seseorang menerima sebuah rumah warisan dari kakeknya, sebuah rumah tua yang tampak biasa dari luar, namun menyimpan sesuatu yang seharusnya tidak pernah dibuka kembali. Rumah yang dibiarkan kosong selama 40 tahun, bukan karena tidak ada yang mau menempati, tetapi karena tak ada yang berani. Rumah itu punya aturan, jangan masuk loteng setelah matahari terbenam, jangan menatap sudut kanan rumah terlalu lama, dan jangan pernah menyebut nama Raka, kecuali kau siap dengan konsekuensinya. Namun, seperti kisah-kisah mistis lainnya, rasa penasaran selalu jadi pintu pertama menuju malapetaka. Di balik dinding-dinding kayu yang rapuh, di antara debu yang menumpuk selama puluhan tahun, ada sesuatu yang masih tinggal, sesuatu yang tidak pernah berhenti berjalan. Setiap malam, langkah itu kembali, setiap malam suara itu memanggil, dan setiap malam ada satu nama yang terus disebut, seolah mencari seseorang yang belum juga datang. Malam ini, kita akan membuka tirai kisah yang seharusnya tetap tertutup. Kita akan memasuki ruang yang selama 4 dekade menjadi penjara bagi sebuah rahasia keluarga. Rahasia yang jika terlambat dibongkar bisa membawa siapapun yang mendengarnya masuk terlalu dalam, sampai tidak bisa keluar lagi. Siapkan diri kalian, matikan lampu, dan pastikan tidak ada suara langkah di belakang kalian ketika cerita ini dimulai. Inilah kisah yang berjudul Rumah Warisan Kakek. Apakah kalian siap? Namaku Raka. Sudah beberapa hari berlalu sejak kakek meninggal, dan aku masih belum sepenuhnya percaya bahwa beliau benar-benar pergi. Kakek adalah orang terakhir di keluarga yang masih tinggal di kampung. Ayah dan ibu sudah lama pindah ke kota, dan aku pun tumbuh di lingkungan yang jauh dari tempat kelahiran keluarga besar. Tapi setiap kali liburan waktu kecil, aku selalu mampir ke rumah kakek. Rumah tua yang berdiri di pinggir desa, dikelilingi kebun bambu dan pohon nangka yang daunnya jarang sekali berguguran. Rumah itu besar, terbuat dari kayu jati dan beberapa bagian tembok yang sudah mulai retak. Meski aku sering ke sana dulu, aku nggak pernah merasa benar-benar mengenal rumah itu. Ada bagian-bagian tertentu yang rasanya seperti disembunyikan, atau memang sengaja tidak disentuh. Kali ini, setelah kakek dimakamkan, aku diminta keluarga untuk datang dan mengurus rumah peninggalan beliau. Sekalian kamu lihat-lihat, siapa tahu nanti bisa kamu tempati atau kamu jual, kata ayah lewat telepon. Suaranya terdengar lelah, seperti ingin cepat selesai membahas ini. Aku tahu ayah punya hubungan yang rumit dengan rumah itu. Mungkin ada kenangan masa kecil yang kurang menyenangkan baginya. Tapi, jujur saja, aku sendiri juga merasa sedikit aneh. Rasanya seperti dipanggil ke sebuah tempat yang tidak pernah sepenuhnya ku kenal, tapi tetap terasa dekat, entah kenapa. Perjalanan ke desa memakan waktu hampir 3 jam naik mobil. Jalanan mulai berubah, dari aspal mulus menjadi berbatu dan kecil, saat aku semakin dekat ke rumah kakek. Udara terasa lebih lembab, dan aroma khas pedesaan campuran tanah basah, daun kering, dan asap kayu bakar masuk lewat kaca jendela mobil yang sedikit kubuka. Ada rasa rindu yang aneh, meski aku sendiri tidak terlalu sering datang ke sini. Saat sampai di depan rumah, matahari sudah condong ke barat. Sinarnya tembus di sela-sela daun bambu, membuat bayangan panjang yang bergerak perlahan setiap kali angin bertiup. Aku memarkir mobil di halaman yang dipenuhi rumput liar. Gerbang kayu sudah reyot, kuncinya entah hilang atau sengaja dibiarkan rusak. Aku mendorongnya dengan sedikit tenaga dan gerbang itu berderit panjang. Rasanya seperti rumah ini tahu aku datang. Entah kenapa saat aku melangkah masuk halaman, bulu kuduku meremang. Bukan karena seram, lebih seperti perasaan. Disambut, ada keheningan yang tidak biasanya. Di desa, biasanya suara ayam, jangkrik, atau anak kecil main pasti terdengar. Tapi sore itu, tidak ada apa-apa selain suara angin menggesek daun bambu. Rumahnya masih kokoh, meski warnanya sudah kusam. Jendela-jendela kayu tertutup rapat, dan tirai dalamnya tampak menghitam oleh debu. Atapnya masih kuat, hanya lumut yang tumbuh tebal di beberapa bagian. Tapi ada satu hal yang langsung membuat aku merinding, loteng. Bagian loteng menonjol, seperti kepala seseorang yang mengintip dari atap. Ada jendela kecil di sana,
Jendela yang dulu selalu kutatap waktu kecil tapi tidak pernah berani kudekati. Dari kecil aku dilarang main ke loteng. Larangan itu jelas teringat di kepalaku. Kakek sering bilang, "Enduk, nenek ndelok loteng ojo diteruske. Ing dhuwur kono ana sing mlaku-mlaku ra, biarin wey." Waktu aku kecil aku cuma mikir, itu cuma cerita orang tua buat nakut-nakutin cucunya, biar nggak naik ke tempat gelap yang bisa bikin jatuh. Tapi setelah dewasa dan mengingatnya lagi, nada suara kakek waktu mengucapkannya terdengar. Beda, bukan nada bercanda, bukan pula nada yang ingin menakut-nakuti, lebih seperti nada orang yang memperingatkan seseorang dari bahaya yang nyata. Aku membuka pintu depan rumah. Kuncinya masih sama seperti dulu, tergantung di gantungan kayu sebelah pintu. Kakek selalu bilang rumah ini aman, jadi pintu jarang dikunci. Meskipun aku tahu itu kebiasaan orang desa, tetap saja rasanya aneh kalau di zaman sekarang pintu depan dibiarkan begitu saja. Begitu pintu terbuka, bau kayu tua bercampur debu dan udara lembab langsung menyergap hidungku. Rasanya seperti masuk ke buku sejarah yang sudah lama tidak disentuh. Lantai kayunya berderit pelan saat aku melangkah masuk. Cahaya matahari mulai memudar, dan ruangan itu gelap. Meski belum malam, aku berjalan pelan ke ruang tamu. Masih sama seperti dulu. Kursi rotan tua, meja kecil dengan taplak batik lusuh, dan lemari kaca berisi piala kakek waktu muda dulu. Di dinding, foto keluarga digantung rapi. Waktu ku pegang bingkai foto itu, debu langsung menempel di ujung jariku. Rumah ini rasanya seperti terjebak waktu. Aku menyalakan beberapa lampu, tapi beberapa bohlam tidak berfungsi. Lampu ruang tamu menyala redup, memberikan kesan rumah itu hidup lagi setelah lama tidur. Aku menaruh tas dan mulai mengecek kamar yang akan kutempati. Kamar itu masih sama seperti dulu, kamar tamu dengan kasur tua dan jendela yang menghadap ke kebun belakang. Saat aku membuka jendela, angin sore masuk membawa aroma tanah basah. Dari kejauhan terdengar anjing menggonggong. Baru saat itu aku sadar hari mulai gelap. Aku buru-buru beberes kamar, mengangkat debu yang sudah menumpuk di meja kecil, membereskan selimut bawaan kakek yang masih tertumpuk di pojok. Waktu aku menepuk-nepuk bantal, tiba-tiba terdengar suara. Tok-tok. Tok, aku berhenti. Suara itu pelan, ritmenya lambat dan teratur. Suara itu datang dari atas, tepat di langit-langit kamar. Lebih tepatnya, dari loteng. Aku menatap langit-langit yang kusam itu sambil menahan napas. Suara itu bukan seperti suara benda jatuh atau hewan kecil. Suaranya berat, seperti langkah kaki manusia. Mungkin tikus. Batinku mencoba menenangkan diri, walaupun dalam hati aku tahu tikus tidak melangkah seberat itu. Tok, tok, tok. 3 langkah lagi. Kemudian berhenti. Rumah mendadak hening. Hening yang tidak nyaman. Hening yang seperti sedang menunggu reaksiku. Aku melanjutkan kegiatan beberes, sambil pura-pura tidak mendengar. Tapi otakku terus mempertanyakan suara tadi. Masa ia langkah manusia? Tapi rumah ini kosong sejak kakek sakit dan tinggal di rumah sakit beberapa bulan. Dan kunci loteng kalau masih ada pasti sudah lama berkarat. Aku memilih mengabaikannya dan pergi ke dapur. Kakek selalu menjaga dapur tetap bersih. Bahkan ketika aku masih kecil, kakek selalu marah kalau aku sembarang menaruh gelas atau membuat tumpahan. Kamar boleh berantakan, tapi dapur harus bersih, katanya. Tapi kali ini dapur terlihat berbeda. Gelap, dingin, dan seperti ada bayangan bergerak di sudut. Mungkin cuma bayangan dari dedaunan luar yang tertiup angin. Aku menyalakan lampu dan mengambil segelas air. Setelah minum, aku kembali ke kamar. Saat aku melewati lorong, kepala tiba-tiba menoleh sendiri ke arah tangga kecil menuju loteng. Tangga itu pendek dan curam, terbuat dari kayu tua yang warnanya sudah menghitam. Pintu loteng berada di atas tangga itu, pintu kayu kecil yang selalu tertutup rapat sejak dulu. Aku ingat betul waktu kecil aku pernah berusaha naik ke sana. Baru setengah tangga, kakek langsung marah besar. "Turun, ojo munggah!" Nek krungu suara, "Ojo digagas," kata beliau sambil menarik tanganku. Saat itu aku cuma menurut. Tapi sekarang, setelah mendengar langkah barusan, larangan itu terasa jauh lebih masuk akal. Seolah kakek benar-benar menjaga sesuatu atau seseorang. Aku kembali ke kamar dan menutup pintu. Saat berbaring, baru aku sadar satu hal yang membuat bulu kuduku berdiri. Kakek bilang suara itu ada sejak lama. Tapi dari cerita tetangga yang kudengar, waktu pemakaman, suara itu bukan cuma lama. Mereka bilang suara itu sudah terdengar sejak 40 tahun lalu. 40 tahun, itu waktu yang sangat lama untuk sebuah suara langkah. Suara manusia terus terdengar setiap malam. Siapa yang bisa berjalan selama itu? Aku menarik selimut hingga menutupi dada. Mataku terpejam, tapi pikiranku tidak tenang. Suara jangkrik mulai terdengar.
Tapi aku tetap merasa seperti ada seseorang yang memperhatikanku dari suatu tempat. Mungkin dari jendela loteng kecil itu, atau dari balik pintu kayu yang kupikir selalu rapat itu. Saat kantuk mulai datang, suara itu muncul lagi. Tok, tok, tok. Bukan cuma berat. Kali ini terdengar lebih jelas. Lebih dekat, dan pola jalannya tidak seperti orang mondar-mandir, melainkan seperti seseorang yang berjalan mendekat ke tempat yang tepat berada di atas. Kamar tempat aku tidur. Aku menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah suara rumah tua yang mengembang atau menyusut karena suhu. Tapi hati kecilku tahu ada yang aneh. Sangat aneh. Setiap suara hentakan itu terdengar seperti seseorang yang menunggu aku merespon. Angin malam bertiup lewat celah jendela, membuat tirai bergerak perlahan. Lampu kamar meredup sedikit, seperti listriknya menurun. Aku memeluk bantal dan membenamkan wajahku. Namun sebelum aku benar-benar bisa memejamkan mata, suara itu muncul lagi. Lebih pelan, lebih menyeramkan. Tok, tok, tok. Dan entah kenapa, suara itu seakan-akan berbisik di antara hentakannya, seolah ada napas tipis yang mengikuti. Seolah seseorang di atas sana berkata, rak, rak, dalam dialek Jawa halus yang nyaris tak terdengar. Aku langsung membuka mata lebar-lebar. Tidak mungkin itu suara tikus. Itu suara manusia. Dan yang paling membuat tubuhku gemetar, suara itu seolah mengenal namaku. Pagi itu matahari belum sepenuhnya naik ketika aku membuka mata. Tidurku kacau. Aku beberapa kali terbangun karena suara langkah itu. Kadang berat, kadang pelan seperti menyeret, kadang berhenti tepat di atas kepalaku. Membuat aku menutup wajah dengan selimut dan pura-pura tidak mendengarnya. Sampai akhirnya aku tertidur karena lelah, bukan karena nyaman. Begitu bangun, tubuhku rasanya agak meriang, seperti habis dikayargar bayangan dalam mimpi yang tidak tuntas. Udara kamar masih dingin, meski matahari sudah muncul di balik kebun belakang. Aku duduk di tepi kasur, memijat pelipis sambil menatap langit-langit. Tidak ada suara apapun sekarang. Justru itu yang membuat semuanya terasa lebih aneh. Seolah semua kejadian semalam cuma ilusi. Tapi, aku tahu itu bukan mimpi. Suaranya terlalu jelas, terlalu nyata, dan terlalu dekat. Setelah mencuci muka dan minum segelas air, aku memutuskan untuk mulai memeriksa rumah seperti rencana awal. Meski jujur saja, aku tidak tahu mau mulai dari mana. Rumah ini besar, dan setiap sudutnya seolah menyimpan sesuatu. Aku berjalan ke lemari tua di ruang tengah lemari yang selalu kuingat sejak kecil, karena kakek melarang aku menyentuhnya. Itu barang-barang penting, katanya dulu sambil mengetuk lemari itu dengan jarinya. Oh, icing. Sekarang lemari itu adalah hal pertama yang ingin kubuka. Tangan kiriku memegang gagang lemari yang dingin. Mungkin karena udara lembab yang mengendap sejak semalam. Kayu lemari itu sudah lapuk di beberapa bagian. Warnanya menggelap, tapi masih terasa kuat saat aku menarik pintunya. Bunyi deritnya memanjang seperti suara seseorang yang mengeluh pelan. Di rak paling atas, hanya ada beberapa kain lusuh yang sudah berubah warna. Rak kedua berisi kotak kecil yang tidak terlalu menarik. Tapi di rak paling bawah, rak yang paling sering dulu dijaga kakek aku, melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti sejenak. Sebuah amplop coklat, table, dengan tulisan tangan yang sangat aku kenal. Tulisan kakek, di bagian depan amplop tertulis, namaku, untuk Raka. Aku menatap amplop itu lama, mungkin lebih dari 1 menit. Ada rasa rindu yang tiba-tiba menghantam, ada rasa kehilangan, dan ada rasa takut entah kenapa. Seakan amplop itu bukan hanya pesan, tapi juga peringatan. Waktu ku pegang amplopnya, rasanya dingin sekali. Tanganku sedikit bergetar saat aku membuka lipatannya. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas yang ditulis rapi dengan tinta hitam. Aku menarik napas panjang sebelum membaca halaman pertama. Raka, kalau kau membaca surat ini, berarti rumah ini sudah jadi tanggung jawabmu. Jangan panik, jangan. Rumah ini tidak akan menyakitimu kalau kau tahu cara memperlakukannya. Aku berhenti sejenak. Kata-kata itu aneh, seolah kakek bicara tentang makhluk hidup, bukan rumah. Aku lanjut membaca. Raka, kau pasti sudah mendengar suara itu. Suara langkah yang berjalan di loteng. Ada banyak cerita tentang itu. Tapi dengarkan baik-baik. Suara itu bukan hantu. Dia bukan bayangan orang jahat. Dia bukan makhluk halus yang ingin mencelakakanmu. Dia hanya menunggu. Jantungku berdetak cepat tanpa kusadari. Menunggu seseorang yang harus datang. Menunggu sesuatu yang harus kembali. Dan jangan pernah naik loteng sebelum waktu yang tepat. Kalau kau memaksakan diri, rumah ini akan berubah. Suara itu akan berubah. Dan kau mungkin tidak akan bisa turun lagi. Tanganku refleks meremas kertas itu lebih kuat. Aku merasa hawa dingin menyelimuti leher.
seperti ada angin tipis berhembus dari balik bahu. Aku menoleh, tidak ada siapa-siapa, tapi kesan diawasi itu masih terasa menggantung di udara. Aku lanjut membaca ke paragraf berikutnya. Dengan suara dalam hati yang mulai bergetar, aku tahu kau penasaran. Aku tahu kau ingin bertanya kenapa, tapi jawabannya bukan sekarang. Kau harus mengenal rumah ini dulu. Dengarkan baik-baik suara di loteng. Jangan ganggu dia, jangan panggil siapapun, dan jangan menyebut nama yang tidak seharusnya disebut. Ingat itu, Rah. Seketika tengkukku merinding. Ada sesuatu yang terasa salah. Dari dulu kakek memang pernah mengucapkan kalimat mirip, tapi waktu kecil aku tidak peduli. Sekarang kalimat itu terasa seperti ancaman halus. Halaman terakhir berisi tulisan pendek, tapi justru paling membuatku bingung. Kalau langkah itu berhenti tanpa alasan, berarti waktumu hampir tiba. Aku menutup surat itu perlahan. Tanganku dingin, pikiranku kacau. Kata-kata itu terus berputar dalam kepalaku seperti suara gema. Suara itu bukan hantu. Dia menunggu seseorang. Siapa dia? Kenapa menunggu seseorang? Dan siapa yang tidak boleh kupanggil? Tidak ada jawaban. Hanya suasana rumah yang makin terasa berat. Setelah aku membaca surat itu, aku melipat surat tersebut dan menyimpannya di saku. Aku butuh udara. Aku harus keluar dan bicara dengan seseorang. Mungkin dengan tetangga sebelah yang paling dekat dengan kakek. Aku berjalan keluar rumah dan menuju rumah kecil di samping pagar bambu. Rumah itu milik Bu Sari, tetangga yang aku kenal sejak kecil. Beliau sering memberikan pisang goreng atau getuk setiap kali aku berkunjung dulu. Orangnya ramah, tapi akhir-akhir ini aku melihat sedikit perubahan pada sorot matanya saat bicara soal rumah kakek. Aku mengetuk pintu rumahnya. Tidak lama kemudian, Bu Sari keluar sambil membersihkan tangan dengan kain. Beliau tersenyum kecil saat melihatku. "Lora, sudah bangun? Semalam iso turu?" tanyanya sambil tertawa kecil. Aku tersenyum kaku. "Turu, Bu. Tapi, Jo, rada anjir." Bu Sari tertawa pelan. "Yo jelas, wong rumahmu suwe ora ana wong. Anjingnya beda, hawanya beda." Aku ragu-ragu sebelum akhirnya bertanya pelan. "Bu, rumah itu memang dari dulu ada suara langkah di loteng ya?" Bu Sari langsung terdiam. Senyumnya perlahan memudar. Matanya memperhatikan wajahku, seolah menilai seberapa banyak yang sudah aku dengar. "Memang dari dulu begitu, Ra," jawabnya akhirnya. Suaranya lebih pelan. "Dari sebelum kamu lahir, dari sebelum bapakmu lahir." Mungkin aku menelan ludah. "Memangnya apa itu, Bu?" Bu Sari menggeleng pelan. "Orang, tapi yang jelas bukan maling, bukan hiu, dan bukan setan." Aku mengerutkan alis. "Kalau bukan apa-apa itu, terus apa dong?" Bu Sari tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Kadang ada hal-hal di dunia ini yang tidak perlu kita tanyakan terlalu dalam, Rak." Aku tidak puas. "Tapi kenapa kakek selalu bilang jangan naik ke loteng? Ada apa sebenarnya?" Bu Sari menatapku lama sebelum menjawab. "Sebenarnya bukan soal lotengnya, tapi soal dia yang ada di sana." Dadaku serasa dihantam. "Siapa?" Bu Sari menghela napas panjang. "Yang pasti bukan hantu, tapi bukan manusia seperti kita." Aku semakin bingung dan takut. "Bu, aku baca surat kakek, katanya suaranya bukan hantu. Katanya dia menunggu seseorang." Bu Sari terdiam lagi, wajahnya sedikit pucat. Akhirnya ia berkata, "Ya, dia memang menunggu seseorang, tapi selama ini belum ada yang datang. Mungkin memang harus menunggu kamu pulang. Kenapa harus aku?" Suaraku meninggi tanpa sengaja. Bu Sari menggeleng. "Aku tidak tahu pasti, Rak. Kakekmu tidak pernah cerita banyak. Dia cuma bilang, selama kamu belum cukup dewasa, selama kamu belum siap, jangan biarkan dia tahu namamu." Aku langsung membeku. "Nemat." Bu Sari mengangguk pelan. "Maksudnya apa?" Ia menatapku lebih dalam, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan tapi takut. Akhirnya ia hanya berkata pelan sekali, "Pokoknya jangan sampai kamu manggil atau dikenal sama dia. Ojo nganti kowe nyebut jeningge. Jaga omonganmu di dalam rumah." Aku semakin panik. "Tapi jeneng sopo, Bu?" Bu Sari berhenti. Senyumnya kaku sekali, bibirnya sedikit bergetar. "Kamu nanti tahu sendiri." Aku merasakan darahku dingin mendadak. Jawaban itu bukan jawaban yang kuharapkan, justru membuat semuanya jadi lebih mengerikan. Aku mencoba bertanya lagi, tapi Bu Sari seperti menutup diri. "Sudah, Ra. Sudah, ora usah takon sing aneh-aneh. Oh, anggap saja itu bagian dari rumah tua. Asal kamu manut pesan kakek, kamu aman." Kalau seseorang bilang asal manut kamu aman, itu jelas bukan sesuatu yang menenangkan. Aku pamit dan berjalan pulang. Tapi perasaan tidak enak mengikuti tiap langkahku. Suara angin, gesekan daun bambu, dan sesekali ayam berkokok terasa seperti suara-suara yang memperhatikan kedatanganku. Kembali ke rumah itu,
Saat aku membuka pintu rumah, aku disambut keheningan yang berbeda dari pagi tadi. Keheningan yang bukan sekadar rumah kosong, melainkan keheningan seperti seseorang sedang menunggu aku masuk. Aku melangkah perlahan ke ruang tengah. Surat kakek masih ada di saku celana. Terasa berat, seolah membawa beban yang lebih besar daripada kertas tipis biasa. Aku mengusap wajah, berharap semua ini hanya sugesti. Tapi saat itu aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Tangga menuju loteng yang semalam tertutup rapat, sekarang sedikit terbuka. Celahnya kecil, tapi cukup untuk melihat kegelapan pekat di baliknya. Aku menelan ludah perlahan. Dalam diam rumah itu, aku mendengar sesuatu, desahan pelan. Bukan suara angin, bukan suara tikus, bukan suara kayu, melainkan suara seperti seseorang yang sudah lama sekali menunggu. Dan tepat sebelum aku melangkah mundur, aku mendengar sebuah bisikan samar dari atas sana. Bisikan yang bukan suara kakek, bukan suara Busari, dan bukan suara orang yang kukenal. Bisikan itu berkata pelan. Aku kerungu. Raka, wis bali. Dan rumah itu terasa hidup, atau sesuatu di dalamnya. Malam itu udara terasa lebih lembab daripada sebelumnya. Aku sudah pasang kipas angin, tapi tetap saja keringat dingin muncul di belakang leherku setiap kali angin malam menyusup lewat sela-sela papan dinding. Setelah kejadian aneh kemarin, aku bilang ke diriku sendiri kalau aku bakal tidur cepat. Gak mau kepikiran macam-macam dulu. Badan rasanya capek banget. Setelah seharian ngurusin dokumen warisan dan membereskan sebagian barang-barang peninggalan kakek, awalnya memang tenang. Aku sempat tertidur sebentar. Mungkin setengah jam sebelum suara itu muncul. Tok, toke tok. Aku kaget dan langsung bangun dari tidur. Ini bukan suara random, bukan suara papan rumah tua yang berubah bentuk karena suhu malam. Suara itu ritmis, jelas seperti langkah seseorang. Berat, konsisten, langkah manusia dewasa, bukan hewan kecil. Aku duduk di atas kasur, memandang lenggit-lenggit kamar yang terbuat dari papan jati tua yang warnanya sudah memudar. Langit-langit itu langsung terasa seperti tipis banget, seolah jarak antara aku dan sumber suara di loteng cuma beberapa jengkal. Aku bisa membayangkan seseorang atau sesuatu berjalan tepat di atas kepalaku. Toke tok, toh. Jalannya mondar-mandir, tidak terlalu cepat, tapi juga tidak lambat. Seolah sedang gelisah, seolah sedang menunggu momen yang tepat untuk melakukan sesuatu. Dan itu membuat seluruh tubuhku mulai merinding. Gila, suaranya makin jelas. Gumamku, mencoba meyakinkan diri kalau ini cuma imajinasi. Suara itu real. Jealous bang, lebih keras dari malam sebelumnya. Aku ambil HP, aku rekam, berharap kalau ini bisa jadi bukti buat keluarga atau tetangga. Biar mereka percaya kalau suara ini bukan cuma halusinasi atau sugesti dari cerita-cerita lama tentang rumah ini. Aku angkat HP ke arah langit-langit, tombol rekam sudah menyala. Detik-detik berjalan, tapi sesaat kemudian, aku sadar sesuatu yang ganjil. Di layar HP, indikator suara bergerak sangat lemah hampir rata, padahal suaranya sangat jelas di telingaku. Tok, toke tok. Aku stop rekaman, lalu memutar hasilnya. Dan, benar saja, tidak terdengar apa-apa. Tidak ada suara langkah, tidak ada ritme, tidak ada suara berat yang mondar-mondir. Yang ada cuma suara nafas dan detak jantungku sendiri. Apa sih ini? Aku merasa pusing sesaat. Suara itu tiba-tiba berhenti, hening selama 3 detik, dan tepat saat aku mengira suara itu berhenti untuk selamanya. Brok, suara kayu terjatuh keras dari loteng. Kayaknya bukan cuma papan kecil atau barang ringan. Suara itu berat, seperti lemari kecil atau peti kayu. Aku terlompat dari kasur. Panik, langsung lari ke pintu kamar dan membukanya. Tapi begitu aku keluar, suasana rumah langsung berubah drastis. Semua suara lenyap. Rumah sunyi total, sampai rasanya bisa mendengar detak jarum jam di ruang tamu, dan yang paling bikin aku nggak tenang, hawa dingin turun begitu cepat. Dingin seperti AC yang di setel paling rendah. Padahal aku bahkan tidak menyalakan apa-apa. Uap tipis keluar dari mulutku saat aku bernafas. Aku melihat ke arah ujung koridor yang mengarah ke tangga loteng. Pintu kayu yang mengarah ke sana terbuka sedikit, padahal tadi siang aku sudah menutupnya rapat. Aku bahkan memeriksa gemboknya, dan itu terkunci. Tapi sekarang pintunya terbuka cukup lebar untuk seseorang menyelipkan kepala keluar. Aku mendadak ingin balik ke kamar, tapi tubuhku tidak mau bergerak. Jantungku cepat sekali. Nafasku saling tumpang tindih satu sama lain. Bagian dalam telingaku berdenging halus mungkin karena terlalu tegang. Aku memaksa kakiku melangkah perlahan ke arah pintu yang terbuka itu. Rak, oho sedek sedo kono. Suara kecil dalam hatiku seperti menirukan suara kakek. Jangan mendekat ke sana. Tapi aku malah makin maju. Sampai akhirnya aku berdiri tepat di depan pintu itu. Celah pintunya gelap total.
seperti tidak ada cahaya sama sekali di baliknya. Aku bisa mencium aroma kayu tua bercampur debu dan mungkin kelembapannya yang sudah puluhan tahun mengendap. Aku ulurkan tangan, memegang pinggiran pintu, lalu menutupnya perlahan. Begitu pintu tertutup, "Sudah pulang, Raka?" Suara lelaki. Berat, dalam. Suaranya seperti keluar dari celah sempit di balik pintu loteng. Bukan berteriak tapi berbisik. Tapi bisikannya justru lebih menakutkan karena dekat, sangat dekat. Seolah dia menempelkan mulutnya ke celah pintu. Dan yang paling bikin tubuhku mati rasa adalah fakta bahwa suara itu memanggil namaku. Bukan sekadar suara random, bukan suara orang salah rumah. Ini suara yang tahu aku siapa. Aku langsung kabur kembali ke kamar, menutup pintu, memutar kunci, dan menyandarkan tubuhku ke pintu sambil mencoba menenangkan diri. Tapi tubuhku gemetaran, bukan cuma karena takut, tapi juga karena hawa dingin mendadak yang entah datang dari mana. Aku duduk di lantai, punggungku bersentuhan dengan pintu. Sambil memeluk lutut, aku menunggu beberapa menit, berharap suara itu hilang. Tapi satu langkah, pelan, tok, tok, 2 langkah lagi, mendekat dari arah loteng. Tok, tok, tok. Langkah itu turun melewati tangga. Lambat seolah dia memastikan aku bisa mendengarnya. Seolah dia sengaja membuat ketegangan di setiap langkah. Sampai akhirnya langkah itu berhenti di depan kamar. Tepat di balik pintu tempatku bersandar. Aku bisa merasakan lantai bergetar kecil di bawah kakiku, kemudian suara napas. Berat, dalam, seperti orang yang sedang menahan sesuatu. Aku tutup mulut, menahan napas. Jantungku berdetak sekeras-kerasnya. Dan aku benar-benar berharap suara itu pergi tanpa melakukan hal aneh-aneh. Setelah beberapa detik yang terasa begitu panjang, suara napas itu berubah. "Mbok yo buka kerak." Nada suaranya halus, tapi nyindir. Kayak suara orang Jawa tua yang memanggil anak kecil suruh buka pintu. Tapi ini tidak terdengar seperti kakek. Tidak sama sekali. Aku tutup mata, menggigit bibir, menahan isak panik yang hampir keluar. Langkah itu kembali bergerak, perlahan, menjauh, kembali naik ke arah loteng. Toki, tok, sampai akhirnya hilang entah di mana. Aku nggak tahu berapa lama aku duduk di lantai begitu. Tapi akhirnya aku berusaha bangkit, kembali ke kasur, menarik selimut sampai menutup kepala. Bukan karena dingin, tapi karena aku nggak mau melihat apapun lagi malam itu. Aku merasa tidur tapi tidak benar-benar tidur. Antara sadar dan tidak. Kadang aku merasa rumah ini bergerak sedikit. Kadang aku merasa ada sesuatu yang berdiri di sudut kamar. Hanya diam, menatapku. Aku bahkan sempat mendengar suara lirih. Entah dari mimpiku atau bukan. Kok bali saiki tura? Kok ora sakabien? Seakan-akan sesuatu di rumah ini sudah menunggu aku sejak lama. Terlalu lama. Saat ayam jago mulai berkokok dan matahari mulai menyinari bagian depan rumah, barulah aku merasa sedikit tenang. Tapi tubuhku tetap lemas. Mata aku bok, tenggorokanku kering. Dan yang paling jelas adalah satu hal. Suara langkah itu bukan lagi hal yang harus diragukan. Suara itu nyata. Dan entah apa yang ada di loteng, dia bukan sekadar berjalan. Daya tahu, dia menyapaku. Dia memanggilku. Entah apa yang kakek sembunyikan selama ini. Entah siapa yang monder-monder di loteng sejak 40 tahun lalu. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, suara itu semakin dekat, semakin berani, semakin hidup, dan itu berarti sesuatu di rumah ini sedang menunggu sesuatu dariku. Atau menunggu aku naik ke atas, seperti yang selama ini dilarang oleh kakek. Pagi itu rasanya aneh. Aku bangun dengan kepala berat, seolah habis begadang semalaman, padahal sebenarnya aku cuma setengah tidur dengan rasa takut yang bertumpuk. Udara pagi kampung sebenarnya segar, tapi entah kenapa setiap aku menarik napas, rasanya ada aroma debu tua bercampur kelembapan khas rumah kosong yang masuk ke hidung. Aku duduk di tepi kasur beberapa menit, menenangkan diri. Bagaimanapun, aku harus tetap menjalani hari. Aku nggak bisa cuma meringkuk di kamar sepanjang waktu. Kakek pasti bakal ngomel panjang kalau beliau masih hidup. Dan lihat aku cuma tidur seharian. Akhirnya aku keluar kamar, melangkah ke ruang tamu. Cahaya pagi menembus jendela yang kacanya mulai buram karena lumut tipis. Debu di udara terlihat jelas, berkilau kecil saat terkena cahaya. Rumah ini besar, tapi sunyinya bikin ruangan terasa lebih luas dari seharusnya. Aku memutuskan untuk bersih-bersih sedikit. Bukan cuma supaya nyaman, tapi juga untuk mengalihkan pikiran dari kejadian semalam. Aku ambil sapu, kemoceng, dan lap. Lalu mulai dari perabot paling besar, lemari tua di ruang tamu. Lemari itu terbuat dari kayu jati, tingginya hampir 2 meter. Warnanya gelap, pudar di beberapa bagian, dan ukirannya penuh debu. Kelihatannya sudah puluhan tahun gak digerakkan. Aku menariknya pelan,
menggeser beberapa sentimeter. Suaranya berderit panjang, shredded, dan tiba-tiba sebuah bingkai foto jatuh dari celah antara lemari dan dinding. Kacanya retak di sudut, tapi nggak pecah sepenuhnya. Aku kaget dan langsung jongkok untuk mengambilnya. Begitu aku lihat isi foto itu, tubuhku langsung dingin. Itu foto kakek waktu masih muda. Wajahnya sama persis dengan foto-foto lama yang pernah kulihat di album keluarga. Beliau mungkin berusia sekitar awal kurang 30-an di foto ini. Masih tampak gagah, tegap, dan karismatik. Tapi yang bikin aku terpaku adalah seseorang di sampingnya. Seorang pria lain, usianya juga sekitar 30-an. Wajahnya asing, rambutnya agak gondrong, matanya tajam tapi terlihat lelah. Ada sedikit senyum di bibirnya. Tapi bukan senyum bahagia, lebih kayak senyum orang yang menyimpan banyak cerita gelap. Pakaian mereka menunjukkan foto ini sudah tua banget. Mungkin diambil sekitar tahun 70-an atau awal 80-an. Aku balik bingkai foto itu, mencari petunjuk. Dan di belakangnya ada tulisan tangan yang membuat jantungku langsung berhenti berdetak 1 detik. Untuk kakek dari aku. Raka, kalau suatu hari suara langkahku berhenti, berarti aku sudah menemukan jalan keluar. Aku terdiam, mataku nggak berkedip. Aku baca tulisan itu berkali-kali. Untuk kakek dari aku, Raka. Nama itu sama persis. Tidak ada tambahan marga. Tidak ada nama tengah. Sama seperti namaku, Raka. Aku berdiri perlahan, punggungku merinding dari bawah sampai atas. Ini bukan kebetulan. Tidak mungkin. Kakek tidak pernah bilang beliau punya anak lain selain ayah. Tidak pernah ada cerita soal lelaki bernama Raka dalam keluarga. Apalagi sepupu, keponakan, atau kerabat lain. Lalu siapa orang ini? Aku membawa foto itu ke sofa, duduk sambil memegang bingkai itu erat-erat. Foto itu sudah tua, warnanya kusam, sedikit pudar, tapi tulisan di belakangnya begitu jelas. Tulisan tangan itu rapi, sedikit miring ke kanan, mirip tulisan kakek, atau mirip tulisan ayahku ketika masih muda. Dan saat aku perhatikan wajah pria itu lebih lama, ada sesuatu yang aku sadari. Walaupun wajahnya tidak mirip dengan aku, tapi ada beberapa detail kecil yang membuatku bergidik. Bentuk alisnya agak mirip. Cara dia tersenyum tipis juga entah kenapa sedikit mengingatkanku pada potret masa kecilku. Tapi itu mungkin cuma sugesti. Aku memanggel-manggel logikaku sendiri. Mungkin dia sepupunya kakek. Siapa tahu namanya sama. Tapi itu tidak masuk akal. Tulisan di belakang foto bilang untuk kakek. Artinya si penulis adalah cucu kakekku. Dan karena namanya Raka, berarti entah bagaimana aku punya kerabat langsung yang bernama sama persis denganku. Atau lebih gelap dari itu, mungkin orang ini seharusnya menjadi aku. Atau mungkin aku diberi nama menggantikannya. Hawa di ruang tamu tiba-tiba terasa lebih dingin. Aku buru-buru menutup jendela, padahal tadi baru saja kubuka setengah. Rasanya ada angin yang masuk, tapi tidak ada hembusan. Hanya hawa dingin yang menetap di tengkukku. Aku melihat lagi foto itu. Semakin aku tatap, semakin aku merasa foto itu menyimpan sesuatu. Seperti ada energi terselip di dalam gambarnya yang pudar. Tatapan pria itu, walaupun memandang kamera, terasa seperti sedang memandangku. Akhirnya aku menelpon ibuku. Bu, aku nemu foto. Ada foto kakek sama seseorang. Namanya Raka juga. Ibu tahu siapa? Tanyaku sambil terus memandangi foto itu. Di seberang, ibu terdiam beberapa detik sebelum menjawab dengan nada bingung. Raka? Setahu ibu, kamu satu-satunya yang dinamai Raka. Dulu sebelum kamu lahir pun, keluarga nggak pernah pakai nama itu. Foto sih, coba kirim ke ibu. Aku kirim fotonya lewat chat. Tunggu sebentar. Lalu ibu balas. Ibu nggak kenal, itu bukan ommu, bukan saudara ayahmu juga. Siapa itu kah? Aku menggigit bibir. Tadi jatuh dari lemari tua, Bu. Di belakangnya ada tulisan untuk kakek. Dari aku, Raka. Aneh banget. Ibu terdiam lagi. Lama. Lalu ujarnya dengan suara pelan. Hati-hati di rumah itu. Mungkin ada sesuatu yang tidak pernah kamu dengar selama ini. Aku makin bingung. Maksudnya, nanti ibu jelasin kalau kamu sudah pulang. Jangan buka apapun yang aneh-aneh di rumah itu. Jangan utak-atik loteng. Nada suaranya berubah cemas. Aku menelan ludah. Bu, semalam suara langkahnya makin jealous. Aku bahkan Mel. Sudah, jangan lanjutin. Suara ibu mendadak meninggi. Aku terdiam. Ibu jarang sekali membentakku. Bahkan tidak pernah setegang itu. Aku cuma takut, Bu, bisikku. Ibu tahu, tapi jangan kamu sebut-sebut dia. Jangan dipanggil. Jangan disapa. Time saja. Anggap tidak ada apa-apa, Bu. Siapa sebenarnya? Tutup teleponnya, Kak.
Nanti ibu kabarin kalau sudah tenang. Lalu telepon terputus. Aku menatap layar HP, bingung, campur takut. Kenapa ibu bereaksi seperti itu? Kenapa beliau begitu panik? Apa ibu tahu sesuatu yang tidak dikatakan keluarga selama ini? Aku memandang foto itu lagi. Aku balik ke belakang bingkai, membaca ulang tulisan yang membuatku merinding dari tadi. Kata-kata itu sekarang terasa jauh lebih berat. Kalau suatu hari suara langkahku berhenti, berarti aku sudah menemukan jalan keluar. Kalimat itu membuat otakku berputar. Apa artinya menemukan jalan keluar? Keluar dari mana? Dari rumah ini? Dari dunia ini? Atau dari loteng itu? Dan yang paling membuatku gemetar adalah satu pikiran yang tiba-tiba muncul tanpa bisa aku kendalikan. Bagaimana kalau suara langkah di loteng itu adalah suara dia yang masih mencari jalan keluar hingga sekarang? Aku menelan napas. Perutku terasa kosong. Aku meletakkan foto itu, lalu memandangi langit-langit. Suara langkah itu semalam begitu jelas. Dan malam sebelumnya juga, kata tetangga, suara itu sudah ada sejak 40 tahun lalu. Kalau foto ini memang dari era itu, berarti suara yang mondar-mondir di atas kepalaku selama ini bisa jadi pria yang ada dalam foto. Aku merasa merinding lagi. Tiba-tiba sesuatu mengganggu sudut pandangku. Seperti ada bayangan bergerak cepat di arah tangga loteng. Aku spontan menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi tangga itu berada dalam posisi tidak tertutup sepenuhnya. Sedikit terbuka seperti tadi malam. Aku mendekat perlahan. Suasana rumah tiba-tiba terasa lebih berat. Seperti ada sesuatu yang memperhatikan aku dari balik celah pintu loteng. Aku mendengar suara samar-samar, sangkat, seperti napas seseorang dari jarak jauh. Aku berseru pelan, tanpa sadar, "Halo." Begitu suaraku keluar, aku langsung sadar aku melakukan kesalahan besar. Bahkan sebelum pikiranku sempat memproses, loteng langsung menjawab. Sesuatu mengetuk dari dalam. Tok, 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 3 kali, pelan, berirama. Seperti balasan atas panggilanku, aku mundur pelan-pelan. Napasku pendek-pendek. Dalam hati, aku mengutuki kebodohanku sendiri. Ojo disebut-sebut jeningge mau. Suara lembut dalam hatiku seperti suara Jawa halus yang mengingatkanku pada ucapan kakek dulu. Tapi terlambat. Sesuatu sudah terbangun. Aku kembali ke sofa, mengambil foto itu lagi. Wajah pria bernama Raka itu terasa semakin hidup, seolah dia sedang menatapku langsung dari dalam bingkai. Waktu aku amati lebih dekat, aku menyadari hal lain yang membuatku makin ngeri. Di sudut kiri bawah foto, ada bayangan gelap. Awalnya kupikir itu cuma efek foto lama, tapi bentuknya aneh. Terlalu jelas seperti sosok seseorang berdiri di belakang mereka. Namun wajahnya tertutup bayangan. Aku menggosok mataku, memastikan aku tidak salah lihat. Tapi bayangan itu tetap ada. Dan semakin aku tatap, makin terasa seperti sosok itu sedang mengintip dari balik bahu pria bernama Raka. Aku akhirnya memutuskan untuk menyimpan foto itu di meja. Tidak tahu harus apa. Menyimpannya di kamar? Tidak mungkin. Sama saja aku takut hal buruk terjadi. Hari semakin siang, tapi suasana rumah tetap terasa mencekam. Bahkan ketika ayam tetangga berkokok dan suara anak-anak di jauh sana mulai terdengar, rumah ini tetap sunyi dan dingin. Seolah hawa dari loteng merembes ke seluruh ruangan. Aku melihat ke atas lagi. Papan langit-langit berderit kecil, tok. 1 langkah, pelan, tertekan, berat. Seperti seseorang baru saja memindahkan berat tubuhnya. Bersiap melangkah lagi, aku menutup wajahku dengan kedua tangan. "Siapa kamu?" bisikku lirih. Bukan bertanya pada foto, bukan bertanya pada diriku sendiri, tapi pada sesuatu di atas sana. Dan entah dari mana, entah dari celah mana, angin gerah di rumah tiba-tiba berubah. Ada hembusan kecil lewat, disertai bisikan pendek, hampir tidak terdengar, seperti pecahan suara dari kejauhan. "Raka, wes hai balik." Kalimat itu lembut, tapi di telingaku terdengar seperti ancaman. Dan aku mulai sadar, dari semua hal yang terjadi selama 2 hari di rumah peninggalan kakek ini, aku mungkin bukan satu-satunya Raka yang pernah tinggal di rumah ini. Dan yang di loteng, mungkin bukan sedang menghantuiku, mungkin dia menungguku. Hari itu rasanya berjalan lebih lambat dari biasanya. Matahari bergerak seperti malas, dan udara di dalam rumah peninggalan kakek ini rasanya makin berat. Seperti ada sesuatu yang menekan dari atas tepat dari loteng. Sepanjang siang, aku terus kepikiran foto itu. Tulisan di belakangnya, bayangan gelap di pojokan fotonya. Dan yang paling mengganggu, suara bisikan di akhir bab sebelumnya yang menyebut namaku dengan bahasa Jawa halus. "Raka, wes hai balik." Kalimat yang terus terulang di kepalaku, sampai aku sulit membedakan mana suara pikiran sendiri dan mana suara yang datang dari luar. Aku mencoba sibuk, tapi tiap kali aku melangkah melewati bagian rumah,
tempat tangga loteng berada, aku bisa merasakan hawa dingin seperti ditiupkan dari celah pintunya. Padahal kondisi di luar panas, matahari terik dan angin kering. Tapi loteng itu selalu dingin menjelang sore. Aku mulai merasakan kecemasan yang sama seperti malam sebelumnya. Ada pola, semakin gelap, semakin dekat suara itu. Seolah si dia di loteng hanya aktif ketika malam datang. Atau lebih tepatnya dia menyukai kegelapan. Tempat di mana suara berjalan bisa terdengar lebih jelas. Saat maghrib tiba, suara azan dari masjid kampung terdengar sayup. Biasanya itu menenangkan. Tapi kali ini justru membuat rumah terasa lebih hening setelahnya. Hening yang membuat detak jantungku sendiri terdengar di telinga. Aku duduk di sofa ruang tamu. Lampu menyala redup sambil menatap foto pria bernama Raka itu. Semakin kupandangi, semakin kuat perasaan bahwa dia benar-benar terhubung denganku. Bukan sekadar nama sama atau kebetulan. Ada sesuatu yang mengikat kami. Entah apa, malam makin larut, dan aku merasa rumah ini mulai berubah. Mulai dari suara kayu yang berderit lebih sering dari biasanya. Lalu suara kesil-kesil dari beberapa sudut ruangan. Seperti ada tikus, tapi aku tahu betul itu bukan tikus. Jam menunjukkan jam 23:47 ketika langkah pertama terdengar. Tok, pelon seperti ujung kaki menyentuh papan kayu yang sudah rapuh. Aku menegang, napasku berhenti sepersekian detik. Tok, tok. 2 langkah lagi, pelan, tapi ritmenya jelas. Seperti seseorang yang sedang memindahkan berat tubuhnya perlahan, dan kemudian suara itu jadi berirama tok, 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 tok. Aku menelan ludah. Suara itu tidak mondar-mondar kali ini. Ia bergerak mendekat ke arah tangga. Aku mematung, mendengarkan dengan seluruh indera. Suaranya makin dekat, makin keras, makin jelas. Tidak ada ragu lagi. Itu langkah kaki manusia. Beratnya, ritmonya, tekanan pada lantainya, terlalu realistis. Tidak mungkin seekor binatang bisa menghasilkan suara seperti itu. Tok, tok, tok. Langkah-langkah itu berhenti tepat di atas pintu loteng. Aku bisa membayangkan si dia berdiri tepat di atas garis langit-langit ruang tengah. Berdiri, diam, menunggu, hening. Lalu, krek, sebuah suara kecil dari pintu loteng. Bukan dentuman, bukan gerakan besar, tapi suara gagang pintu yang mulai bergerak sendiri. Perlahan sekali. Seperti ada seseorang yang mendorongnya dari dalam. Krek. Aku merasakan bulu kudukku berdiri semua. Aku berdiri dari sofa, mencoba mengatur napas, tapi tubuhku goyah. Aku hampir menjatuhkan gelas di meja. Lampu ruang tamu terasa terlalu terang, tapi juga tidak cukup untuk membuatku merasa aman. Krek. Gagang pintu loteng bergetar lagi. Otakku berteriak agar aku kabur keluar rumah, tapi kakiku malah melangkah mendekat. Entah itu keberanian bodoh, atau rasa penasaran yang lebih besar dari rasa takut. Mungkin campuran keduanya. Aku sampai di bawah tangga loteng. Aku tidak menyalakan lampu lorong, karena aku takut justru membuat suasana lebih menegangkan. Cahaya dari ruang tamu cukup samar untuk melihat bentuk pintu dan tangga. Aku mengambil senter dari meja dekat dinding. Tangan gemetarku hampir menjatuhkannya. Aku mengarahkan cahaya ke pintu loteng. Celah pintunya terbuka sedikit sekitar 2 jari lebarnya. Dari celah itu keluar hembusan udara dingin seperti kulkas rusak. Aku menelan ludah. Bola mataku perih karena aku terlalu fokus menatap celah pintu itu. Tok, 1 langkah lagi. Kali ini lebih berat, lebih dekat, lebih nyata. Di kepalaku mendadak terngiang suara kakek dulu. Saat aku kecil dan sering bertanya soal loteng. Rak, ojo diganggu. Neonok sing mlaku ning dhuwur ninggal wait aja des. Kata-kata itu kini terasa jauh lebih berarti. Tapi aku sudah terlalu larut. Aku letakkan tangan di gagang pintu. Pintu itu bergetar halus, seperti ada tangan lain di baliknya yang juga menyentuh gagang dari arah sebaliknya. Seperti kami berdua, aku dan dia memegang benda yang sama dengan jarak hanya beberapa sentimeter. Aku membisik, lebih ke diriku sendiri. Apapun kamu, aku cuma mau lihat. Lalu aku membuka pintunya. Krek, pintu loteng terbuka beberapa sentimeter lagi. Suara langkah langsung berhenti. Bukan seperti seseorang pergi atau bergerak menjauh. Lebih seperti seseorang sedang mematung di tempatnya. Aku mengarahkan senter ke atas. Sinar bulat itu menembus gelap loteng, menyorot debu yang berterbangan halus. Lantai kayu di atas tampak lusuh, retak, dan penuh debu. Tapi hal pertama yang langsung terlihat dari cahaya itu adalah jejak kaki. Ada banyak, puluhan, mungkin ratusan, berputar-putar dari sudut ke sudut loteng. Sebagian panjang, sebagian pendek, tapi semuanya adalah jejak kaki manusia dewasa. Yang paling membuatku merinding adalah jejak itu masih baru. Debu di sekitar jejak terlihat bergeser. Bahkan ada yang masih sangat jelas bentuk jari kaki dan tumitnya.
Aku menaiki tangga pelan-pelan. Tangga kayu itu berderit di bawah kakiku. Setiap langkah seperti memanggil sesuatu dari dalam kegelapan. Ketika kepalaku muncul melewati ambang loteng, aku langsung merasa udara berubah. Dingin, sangat dingin, seperti berada di kamar es. Padahal tidak ada ventilasi, tidak ada jendela, tidak ada apa-apa. Aku menggerakkan senter mengelilingi ruangan. Debu berterbangan. Ada beberapa barang lama, koper tua, mesin jahit rusak, kotak-kotak kayu tanpa label. Semua terselimuti debu tebal. Tapi kemudian senterku menyorot sesuatu yang lain. Di lantai tengah loteng, ada pola jejak kaki yang aneh. Jejak-jejak itu membentuk lingkaran, sempurna, seperti seseorang berjalan mengelilingi titik yang sama selama bertahun-tahun. Debunya lebih tipis di tengah lingkaran itu, seperti sering terinjak-injak. Aku mendekat. Jejak itu benar-benar manusia, bukan anak kecil, bukan wanita. Ukurannya sekitar ukuran sepatu pria dewasa, dan jejak itu saling tumpah tindih. Seolah pemiliknya berjalan tanpa henti di tempat itu siang dan malam. Aku merinding sampai ke tulang. Lalu aku melihat sesuatu yang sebelumnya tidak kulihat dari bawah. Di sisi kanan loteng, tepat di dekat genteng, ada sebuah pintu kecil. Tingginya hanya setinggi lutut orang dewasa. Pintu kayu tua dengan handle berkarat, seperti pintu menuju ruang rahasia atau tempat penyimpanan. Pintu itu sedikit terbuka. Dari dalamnya terdengar bunyi halus. Aku menajamkan pendengaran. Bunyi itu seperti seseorang yang berbisik pelan, sangat pelan. Aku mendekat. Senterku genggam erat. Lututku lemas dan tubuhku mulai berkeringat dingin. Aku jongkok. Aku dekatkan telinga ke pintu kecil itu. Dan saat itulah aku mendengarnya jelas. Raka, kamu bisikan itu suara laki-laki. Parau, lelah. Seperti seseorang yang sudah bertahun-tahun tidak minum. Tapi nada suaranya menjadi seolah dia sudah menunggu sejak lama. Aku mundur refleks, hampir jatuh. Senterku goyang, cahayanya melampat-lampat di dinding loteng. Aku menatap pintu kecil itu tanpa berkedip. Jantungku seperti mau pecah. Aku menelan ludah dan berkata dengan suara gemetar, "Siap, kamu?" Tidak ada jawaban, hanya hening yang panjang. Lalu satu hal terjadi, hal yang membuatku ingin lari menuruni tangga, keluar rumah, dan tidak pernah kembali dari celah pintu kecil itu. Sesuatu menembus keluar perlahan. Bukan tangan, bukan kepala, bukan apapun yang jelas. Tapi debu. Debu yang keluar dalam bentuk seperti napas seseorang. Seolah ada seseorang di dalam sana menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya ke arahku. Dan di tengah hembusan itu terdengar satu kalimat tambahan. Lebih jelas, lebih dekat, lebih dalam. "Kenapa kamu lama sekali pulangnya, Raka?" Jantungku berhenti sesaat. Dia tidak bilang kamu telat karena keresahan atau marah. Dia bilang itu karena dia sudah menunggu. Aku mundur perlahan, tapi kakiku terpeleset debu. Aku jatuh dalam posisi duduk. Senterku terlepas, memutar di lantai minioret atap, lalu berputar kembali ke pintu kecil itu. Dan pada saat cahayanya menyorot langsung ke pintu, sesuatu di balik celah pintu itu bergerak sangat cepat, seperti seseorang menjulurkan jari dari balik kegelapan. Jari itu kurus, kulitnya pucat, kukunya panjang dan kusam. Aku langsung bangkit dan berlari menuruni tangga tanpa menoleh lagi. Aku bahkan hampir jatuh dari 3 undakan terakhir. Aku menutup pintu loteng sekuat mungkin, memutar kuncinya dengan tangan gemetar. Di balik pintu, terdengar satu suara. Tok, satu ketukan, seolah memberi tanda atau ucapan selamat datang. Aku tersandar di dinding lorong. Napasku kacau, rasanya seluruh dunia bergerak. Aku ingin teriak, tapi suaraku hilang. Dalam ketakutan itu, hanya satu pikiran yang memenuhi kepalaku. Pria di foto itu. Pria bernama Raka. Mungkin bukan hilang. Mungkin dia tidak pernah keluar dari rumah ini. Mungkin dia masih ada di dalam pintu kecil itu. Dan mungkin dia ingin aku menggantikannya. Begitu sosok itu memanggilku adik, seluruh tubuhku langsung melemas. Aku bahkan gak bisa merespons atau sekadar bergerak. Rasanya seperti seluruh udara di ruangan kecil itu mendadak membeku. Suara napasku sendiri tiba-tiba terasa terlalu keras di telinga. Aku berdiri mematung sambil memegang buku harian itu erat-erat. Seperti benda itu satu-satunya hal yang bisa menahanku tetap waras. Karena sosok itu perlahan maju setengah langkah. Aku bisa melihat wajahnya lebih jelas. Ia berdiri membelakangi cahaya dari loteng, tapi bentuk wajahnya itu benar-benar mirip aku. Tulang pipinya, garis rahangnya, bentuk bibirnya, bahkan cara ia memandangku terasa akrab, seperti sedang melihat pantulan diri sendiri di cermin, tapi cermin dari masa depan yang jauh. Hanya saja kulitnya pucat, hampir seperti kertas,
Matanya cekung dalam, lingkar hitam tebal mengelilingi, seperti ia tidak tidur selama puluhan tahun. Rambutnya kusut dan memanjang, seolah dibiarkan tumbuh tanpa pernah disentuh sisir. Ada sesuatu yang sangat kosong dari wajahnya, seperti seseorang yang sudah lupa bagaimana rasanya hidup. Aku. Siapa kamu? Suaraku gemetar dan nyaris tidak keluar. Tenggorokanku kering, seperti menelan pasir. Dia mengerja perlahan, langkahnya terhenti di batas cahaya. Lalu, dengan suara berat yang seperti berasal dari lorong panjang, ia menjawab, "Aku adalah dirimu yang pertama." Aku mengerutkan dahi. Rasanya kata-kata itu nggak masuk akal. Tapi sebelum aku sempat memprotes, ia melanjutkan pelan, "Aku Raka, anak pertama dari ayahmu. Lahir sebelum kamu, tapi aku tidak pernah benar-benar keluar dari rumah ini." Tubuhku merinding spontan. Aku berusaha mengatur napas, tapi malah tersengal. Tapi kenapa aku nggak pernah dengar, nggak pernah ada foto, nggak pernah disebut? Ia tersenyum tipis, tapi senyumnya seperti senyum orang yang sudah kehilangan harapan. Karena ayah dan kakekmu berusaha melupakan aku. Mereka mengira dengan menahanku di sini, mereka bisa melindungi keluarga. Aku mengerutkan kening makin dalam. Menahan kamu di loteng 40 tahun? Cihila. Ia hanya menunduk sedikit, lalu perlahan mengangkat tatapannya lagi. Aku tidak tahu. Suasana hening sesaat. Aku mencoba menelan ludah, tapi mulutku terasa mati rasa. Aku memandang kotak kayu, buku harian, jejak langkah di debu, dan sosok yang berdiri di depan pintu kecil ini. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang terlalu detail untuk dilupakan. Aku bukan manusia lagi. "Raka," katanya tiba-tiba. Aku membeku. "Maksudmu apa?" Tubuhku masih di dunia ini, tapi rohku terbelah. Ia mengangkat tangan, dan untuk sesaat aku melihat jemarinya bergetar samar seperti asap tipis yang tak punya bobot. Aku terperangkap di antara hidup dan mati, tidak sepenuhnya hilang, tapi tidak pernah benar-benar ada. Aku menelan ludah dengan susah payah. Terus, suara langkah itu, suara kamu selama ini. Ia mengangguk perlahan. Aku terus berjalan, berputar, menunggu. Aku tak bisa berhenti. Karena tidak, aku nggak ngerti, bisikku lirih. Ia mendekat setengah langkah lagi. Hingga kini jarak kami hanya sekitar 1 meter. Aku bisa melihat wajahnya lebih jelas. Garis-garis usia tampak seperti guratan penderitaan panjang. "Kata kakekmu," ia pelan sekali bicara, "roh anak pertama dalam keluarga kita selalu terbelah ketika lahir. Separuhnya masuk ke tubuh, separuhnya hilang. Dan hanya roh dari anak berikutnya yang bisa menjadi cermin untuk menyatukannya. Aku memik, kamu bilang, aku adalah sermonanmu. I am kembaran rohku." Seketika bulu kudukku berdiri semua. "Berarti kamu butuh aku buat nyatuin rohmu?" Wajahnya terlihat emosional, namun sulit terbaca apakah itu sedih, marah, atau hanya putus asa. "Aku sudah menunggu 40 tahun, menunggu rohku yang lain datang. Minanggu, dan kamu telat." Aku mengulang. Ia mengangguk perlahan. "Aku terlalu lama berjalan, terlalu lama terjebak. Sebagian diriku sudah mulai hilang. Aku tidak bisa menunggu lebih lama." Aku semakin gelisah. Otakku dipenuhi ribuan pertanyaan yang saling tumpang tindih. Kalau begitu, kalau aku bantu, apa yang terjadi? Kamu bisa pergi, atau... Ia tersenyum samar, tapi senyum itu membuat darahku terasa dingin. Kalau rohku utuh, aku bisa pergi dari rumah ini. Aku bisa bebas. Dan ia menatapku lurus. Akan menggantikan tempatku. Tubuhku langsung kaku. Apa maksudnya? Tidak ada roh yang boleh lengkap 2 kali. Kamu akan menjadi separuh yang tertinggal. Kamu akan menjadi langkah berikutnya. Takdirnya memang begitu. Aku nggak mau. Spontan aku mundur setapak. Ia memiringkan kepala pelan. Ekspresinya tidak berubah. Hampir tanpa emosi. "Kau tekerak. Kau kudu eki wisway. Kamu sudah datang, Raka. Kamu harus menerima. Ini sudah waktunya." Aku menggeleng cepat. "Tidak! Aku bukan bagian dari itu. Aku bukan." Roh kita sama. Suaranya berubah lebih keras, menggema seolah bukan berasal dari satu tempat. Sejenak ruangan sempit itu terasa bergetar. Aku menahan napas, mundur sampai punggungku menempel dinding. Jantungku berdegup tak karuan. Senter di tanganku bergetar hebat. "Tolong, jangan dekati aku." Aku hampir memohon, suaraku pecah. Ia memandangku lama sekali, lalu perlahan suaranya kembali tenang. "Aku tidak ingin menyakitimu, adik. Aku hanya ingin berhenti." Matanya seperti berkaca-kaca, tapi bukan air mata biasa. Lebih seperti pijar tipis cahaya putih yang samar. Aku capek. Aku sendirian puluhan tahun. Mengiki dalan CGC. Ini satu-satunya jalan. Aku menggeleng tanpa henti. Pasti ada cara lain.
Pasti ada. Tidak ada. Ia memotongku. Suaranya berat namun datar. Aku memandang pintu kecil itu. Aku memandang dirinya. Buku harian di tanganku. Jejak langkah di lantai. Tiba-tiba semua terasa seperti teka-teki yang jawabannya bukan sesuatu yang ingin kudengar. Kenapa aku? Tanyaku lirih. Kamu lahir dengan roh yang tersisa dari diriku. Kamu cerminanku. Kamu separuh lain yang bebas. Kamu yang harus mengembalikan apa yang dulu diambil dariku. Aku perlahan mulai mengerti, tapi juga semakin takut kalau rohmu nyatu sama aku. Berarti aku yang terjebak di sini? Aku yang jalan-jalan di loteng? Salman. Ia mengangguk sangat pelan. Sampai ada raka berikutnya. Tambahnya, tubuhku langsung melemas. Tidak, aku membisikkan, tapi ia justru mendekat pelan. Tidak agresif. Justru seperti seseorang yang sudah putus asa, kehabisan waktu. Beri aku rohmu. Katanya lirih, atau aku akan mengambilnya sendiri. Aku tersentak. Berani kamu. Ia tiba-tiba hilang. Bukan menghilang seperti lenyap dalam kabut, tapi seperti bayangan yang dipadamkan. Dalam sekejap ruangan gelap, aku panik. Senterku berkedip-kedip, lalu mati seketika. Jangan gelap. Jangan, please. Jangan sekarang. Aku menggumam sambil gemetar. Mencoba memukul senter agar nyala lagi. Namun yang kudengar justru tok-tok, tok. Suara langkah di belakangku, tapi bukan langkah berat seperti sebelumnya. Langkah itu pelan, senggat, seperti seseorang yang merayap dari kegelapan. Mendekat tanpa suara, aku memejamkan mata, napasku memburu. Langkah itu berhenti tepat di belakang kepala. Lalu suara berat itu berbisik pelan, sangat pelan. Mulai malam ini, kamu yang akan berjalan, adik. Aku menelan teriakan yang hampir pecah. Dan saat itu juga senter di tanganku tiba-tiba kembali menyala. Cahaya senter memotong gelap ruangan, dan di depan mataku tidak ada siapa-siapa. Tidak ada sosok mirip aku. Tidak ada bayangan. Tidak ada apapun. Tapi jejak kaki di debu. Bertambah satu baris, tepat di belakang tempatku berdiri. Aku tersengal. Lututku goyah. Dadaku naik turun tak terkendali. Aku harus keluar dari sini. Aku berbisik pada diri sendiri. Tapi ketika aku berbalik arah untuk turun dari loteng, pintu loteng itu tertutup. Bukan tertutup biasa. Seperti ada yang mengunci dari luar. Senterku kembali. Berkedip angin dingin mendadak berembus dari ruangan sempit itu. Disertai suara lirih dari kejauhan. Seperti gema seseorang yang berjalan. Berjalan. Tok-tok, tok. Semakin dekat. Dan aku sadar. Ia belum pergi. Ia belum selesai. Ia belum menyerah. Dan aku terkunci di dalam loteng bersamanya. Seluruh isi tubuhku seolah membeku ketika sosok itu memanggilku adik. Kata itu seperti petir yang menyambar tepat di kepala. Aku terpaku, tidak mampu bergerak. Seolah seluruh udara di loteng itu mendadak menghilang dan menyisakan aku dalam ruang hampa. Wajahnya mendekat pelan. Rambut kusutnya menutupi sebagian dahinya. Tetapi sorot matanya. Sorot itu benar-benar familiar. Ada sesuatu dalam tatapannya yang anehnya terasa sangat dekat. Seperti melihat seseorang yang pernah aku lupakan. Tetapi sebenarnya selalu ada di dalam ingatan samar, adik. Suaraku tercekat. Tenggorokanku seperti disayat. Maksud, siapa kamu sebenarnya? Ia tersenyum tipis. Senyum yang membuat tubuhku spontan merinding dari tengkuk sampai ujung kaki. Bukan senyum menyeramkan. Justru, senyum yang menyedihkan. Seperti seseorang yang sudah sangat lama menahan air mata. Aku Raka. Katanya pelan, namun jelas. Aku, kakakmu. Aku langsung menggeleng cepat. Nggak mungkin. Aku nggak punya kakak. Suaranya tetap lembut, tetapi ada getaran halus di dalamnya. Kakak yang seharusnya hidup. Kakak yang seharusnya bermain bersamamu. Tapi aku ditahan. Ditahan ayah untuk melindungi keluarga. Aku semakin tak mengerti. Dedah, ayah menahan kamu? Buat apa? Kenapa harus di loteng? Ia melangkah mendekat. Setiap langkahnya terasa identik dengan suara yang sering kudengar setiap malam. Ritme yang sama. Tekanan yang sama. Suara tok-tok yang selama ini kubayangkan berasal dari seseorang yang berjalan tanpa arah. Ternyata itu langkah kakakku sendiri. Karena aku lahir dengan dua jiwa, katanya pelan. Satu jiwa terang, satu jiwa gelap. Jiwa gelapku membahayakan semua orang. Ayah tidak punya pilihan lain selain menyembunyikanku di sini. Aku mencengkeram gagang pintu kecil itu, berusaha menopang tubuhku yang hampir roboh. Jiwa gelap. Kakak, aku tidak mengerti apapun. Ia mengangkat wajahnya, menatapku dengan tatapan yang campur aduk antara kelelahan dan kerinduan. Ayah menunggu seseorang yang punya jiwa sama denganku. Jiwa yang hilang dipisahkan dariku. Itulah tubuhku menegang. Tunggu. Maksudmu?
Aku juga punya dua jiwa, kakakku atau sosok yang mengaku sebagai kakakku mengangguk perlahan. Tidak lengkap. Jiwa bayiku dikeluarkan dan diselamatkan. Itikah, kowe kui separuh jiwaku. Ra, kamu itu separuh jiwaku, Ra. Separuh jiwamu? Suaraku pecah. Ya, tatapannya menusuk dalam. Kenapa kamu pikir namamu juga Raka? Itu bukan kebetulan. Itu nama satu jiwa yang dibelah menjadi dua tubuh. Aku mundur beberapa langkah, tapi kakiku goyah dan membentur kotak kayu di lantai sehingga menimbulkan suara keras. Loteng terasa semakin sempit, semakin mencekik. Nggak mungkin. Aku menggeleng kuat. Ini nggak masuk akal. Aku bukan kakakmu. Aku bukan bagian dari dirimu. Ia tidak marah. Justru ia terlihat semakin sedih. Kamu bukan cucu kandung kakek, katanya perlahan. Kamu dibawa pergi oleh ayah ketika kamu masih bayi. Dibesarkan oleh keluarga saudara jauh. Kakek hanya mengakuimu agar kamu aman, agar jiwa gelapku tidak mencari kamu. Dunia seolah berputar. Aku merasa lantai bergoyang di bawah kakiku. Bukan cucu kandung, suaraku lirih. Tidak, jawabnya. Kamu adalah bagian dariku. Jiwaku yang baik, yang dipisah, diselamatkan dan dibesarkan sebagai orang lain. Sudah cukup, aku menjerit. Tapi suaraku justru terdengar seperti rengekan ketakutan. Berhenti bohong. Ia menatapku lama sekali. Aku tidak bohong, kamu tahu itu. Dan yang membuatku benar-benar terpukul adalah, aku memang merasa itu benar. Entekin, ada perasaan aneh dalam diriku sejak aku masuk rumah ini. Seperti rumah itu mengenaliku. Seperti sesuatu di dalam loteng memanggilku jauh sebelum aku datang. Aku memeluk diriku sendiri, berusaha mengatur napas yang mulai kacau. Kalau itu benar, kalau aku ini jiwa baikmu, kenapa aku kembali? Karena waktunya sudah tiba, katanya datar. Jiwa yang terbelah tidak bisa hidup terpisah selamanya. Setelah 40 tahun, yang hilang akan kembali. 40 tahun, gumamku. Itu usia foto laki-laki yang mirip aku. Itu usia suara langkah yang terdengar di loteng. Itu umur masa penantian. Kakakku mendekat lagi, kini tinggal setengah meter dariku. Dan aku sudah menunggu terlalu lama. Bisiknya. Aku mundur, tapi punggungku terbentur dinding papan. Tidak ada tempat untuk lari. Terus, kalau kita menyatu, apa yang terjadi? Tanyaku dengan suara lirih, nyaris tidak terdengar. Ia tersenyum tipis. Senyum yang entah kenapa membuatku semakin takut aku akan yuta. Dan ia menyentuh dadanya sendiri, lalu menunjuk ke arahku perlahan. Kamu akan lenyap, karena kamu hanya bagian dari diriku. Bukan sebaliknya. Aku memik, napasku sulit. Suhu loteng menurun drastis, seperti udara disedot keluar dari ruangan. Tidak, aku tidak mau menghilang. Aku bukan bagian dari siapapun. Ia memiringkan kepala pelan, seperti kasihan padaku. Raka, dari dulu kamu bukan dirimu sendiri. Kamu bayanganku. Kamu hidup karena aku terbelah. Ia mengangkat tangannya, pelan, seperti seseorang yang hendak memeluk saudara yang hilang. Ayo sini, adikku. Aku menggeleng keras. Jangan sentuh aku. Tapi tubuhku semakin lemah. Pandanganku kabur. Suara denyut nadi di telingaku berdentum keras. Aku berusaha berpegangan ke dinding, tapi jari-jariku mati rasa. Aku nggak mau. Aku betul. Kakakku mengusap rambutku pelan. Gerakannya lembut namun dinginnya menusuk sampai tulang. Wiswaya Hera. Sudah waktunya, Ra. Loteng bergetar. Lampu bohlam di langit-langit berkelip-kelip seakan-akan meledak. Kotak kayu di sudut ruangan bergeser sendiri, dan buku-buku harian berjatuhan satu persatu. Lembarannya terbang kencang seperti disapu angin yang datang dari arah yang tidak masuk akal. Aku sudah terlalu lama berjalan, terlalu lama sendirian, bisiknya di telingaku. Terima kasih, sudah kembali. Kemudian ia memelukku. Tubuhnya dingin sanggot dingin, seperti memeluk kabut atau mayat. Dan tepat ketika kulitnya menyentuh kulitku, seluruh tubuhku kaku. Cahaya putih menyilaukan, memenuhi ruangan. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, tidak bisa mengerang, hanya bisa merasakan. Sesuatu menarik keluar dari dalam dadaku, seperti ada tali tak terlihat yang mencabut sesuatu dari dalam diriku. Akhirnya, suaranya terdengar menggema, jauh dan dekat sekaligus. Aku ingin berteriak, tapi mulutku terkunci. Loteng berputar. Pandanganku gelap, dan sebelum semuanya hilang, aku mendengar bisikannya sekali lagi. Mulai malam ini, aku yang turun, lalu semuanya gelap.